yang bilang motovlogger sekarang cuma pamer kekayaan lah, cuma pamer kekayaan, cuma pamer barang-barang modifan brandednya gitu. Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue Mr. November. Ya, gue hari ini lagi di daerah Ciater, atau lebih tepatnya udah mau nyampe kota BSD. Jadi gue hari ini mau riding santuy aja. Gue udah kerjaan di sini dan sekaligus gue mau ngebahas soal ini, apa namanya, motovlogger pasti pamer. Ya. Jadi sekarang kan banyak banget yang bilang motovlogger sekarang cuma pamer kekayaan lah, cuma pamer kekayaan, cuma pamer barang-barang modifan brandednya gitu. Nah, jadi mungkin bagi sebagian orang awam yang bukan bekerja di bagian perindustrian motovloggeran, anjir, perindustrian motovloggeran berat banget bahasanya. Ya pokoknya bukan di bagian permotovloggeran atau per YouTuber lah lebih globalnya. Nah, jadi gue pengen sedikit jelasin nih. Jadi makin kesini masyarakat, khususnya TikTok ya, yang gue lihat tuh gara-gara gue baru main TikTok sih. Jadi gue baru tahu kalau chaosnya separah itu, anjir. Jadi kayak gue bahas ini deh, bahas punya temen gue ya, salah satu temen gue, influencer temen gue, Aerox yang warna kuning. Sebut saja dia BA, inisialnya BA. Nah, jadi kan dia kan habis crash nih bro, habis crash. Motornya kan itu head on banget. Motornya itu ya habis puluhan juta lah istilahnya. Gue nggak nyebutin lah nominalnya berapa, pokoknya puluhan juta. Terus banyak banget hatersnya dia yang nyumpahin motornya jatuh gitu. Dan pada saat motor jatuh disumpahin juga gitu, kayak dikata-katain. Nah, gue sih alhamdulillah ya, gue nggak ada yang kayak ngata-ngatain gue kayak si Bila, anjir, kesebut kayak si Bila itu ya. Sebenarnya gue sama Bila sama aja, bedanya rezeki dia lebih bagus gitu, modifannya lebih gokil gitu daripada gue. Nah, sebenarnya sama aja, tapi kenapa gue bisa nggak dibully dan dia dibully gitu? Ini gue bakal kasih tahu contohnya kenapa. Jadi gini, sebenarnya itu bukan salah si Bila atau salah netizennya ya. Kalau dalam apa namanya, konteks kita hidup bermasyarakat biasa gitu ya, bermasyarakat biasa, bukan motovlogger atau bukan YouTuber gitu. Kayak lu cerita ke orang-orang, ya menurut gue itu salah sih. Misalnya gue modif ini harganya sekian juta nih, puluhan juta ya kan. Nah, terus orang yang dengar pasti kesel dong, ya kan. Orang yang dengar pasti kesel karena bukan influencer gitu, bukan YouTuber atau motovlogger. Nah, tapi pada saat lu udah jadi motovlogger, kita contoh ambilnya Bila, karena nih gue lihatnya yang paling parah sih di Bila ya. Jadi sebenarnya motovlogger banyak, tapi yang paling apes menurut gue Bila sih. Sebenarnya motovlogger kayak Bila banyak gitu. Nah, alasannya adalah itu barang support dari brand bro. Jadi gini, kayak misalnya gue dapat helm RSV, walaupun bukan helm yang super premium yang harganya sampai 20 juta gitu, tapi otomatis bakal gue pamerin atau bakal gue storyin atau bakal gue taruh di feed gue, karena itu adalah permintaan dari brandnya gitu bro. Nah, sekarang kita ambil kasus dari Bila. Bila pakai apa sih helmnya? Pakai Arai. Ini gue bukan ngebela dia ya. Gue ketemu dia tuh baru 3 kali, baru ketemu dia 3 kali, riding bareng tuh 2 kali. Nah, jadi gue udah bisa nilai nih orangnya. Kalau dari orangnya, menurut perspektif gue ya gimana ya, biasa aja gitu. Nggak ada hal yang patut lu buat bully sih kalau lu kenal as personal ya gitu. Nah, jadi dia dapat barang-barang branded sama aja gitu kayak gua, tapi bedanya barang dia mahal, barang gua biasa aja gitu, barang-barang yang biasa dipakai sama sejuta umat gitu. Nah, salahnya masyarakat adalah pada saat orang pakai barang lebih mahal daripada tadi gua kena ini nih, kena air wiper, anjir, air wiper mobil, kayak gua lap dulu deh. Salahnya masyarakat adalah kalau seandainya ada barang mahal yang dimasukin di YouTube, itu tuh kesannya jadi pamer gitu. Gue nggak tahu ya isi hatinya Bila itu pamer apa kagak ya. Tapi kalau gua di posisi Bila, gue pun akan melakukan hal yang sama, karena itu adalah request dari brand yang memberikan brand tersebut. Entah itu dia tuker berupa barang jadi satu konten, atau
satu barang dan duit dijadiin satu konten gitu. Ya itu tergantung aja sih gitu, kayak dia pakai shockbreaker Ohlins lah. Ya sebenarnya sama aja bro kayak gua gitu. Kalau si Bila itu shockbreakernya harganya misalnya 6 juta, ya kalau gua paling harganya 1,5 sampai 2,5. Ya sebenarnya sama aja gitu, tapi yang membedakan itu adalah harga sih menurut gua gitu. Kayak motovlogger moge-moge yang lain yang terkenal di Jakarta, itu gue ngelihatnya nggak ria, nggak sombong sih, karena itu ya kebutuhan kontennya dia gitu, kebutuhan konten dia, dan itu barangnya juga kemungkinan besar rata-rata disupport sama brand yang memberikan gitu loh. Jadi kayak gue ngomong, wah akhirnya gue dapet barang nih, apa sih kagak ada yang mahal di motor gue anjir. Oke lah, misalnya windshield lah, oke gue dapat windshield harganya segini, gila gue senang banget ya kan. Misalnya taruh harga windshield gue ini 200.000, terus gue upload, gue bilang gue senang gue dapat ini, nanti gue tag kan nama tempat gue belinya atau tempat support guanya gitu. Nah pada saat gue bilang windshield 2 juta harganya, bukan 200.000, orang pasti kesel sama gue gitu, karena orang ngira gue tuh ria, padahal sebenarnya sama aja, cuma beda nominal gitu. Ya gitu sih yang gue tangkep ya di netizen rata-rata. TikTok ya, TikTok tuh gawat banget. Gue baru bikin TikTok, alhamdulillah followers belum 2 bulan followers gue udah OTW 20.000, alhamdulillah banget sih menurut gue. Tapi ya begitu bro, bikin kaget aja sih menurut gue. Itu si Bila hancur banget sih, dikata-katainnya parah, kasihan gue ngeliatnya. Terus sekarang juga kita ambil contoh dari teman gue lagi, motovlogger Bogor, namanya mungkin kalian pernah dengar, Sigit, AA Sigit Kurnia Umbara ya kalau nggak salah namanya, gue lupa nama lengkapnya. Nah jadi gue udah pernah ketemu dia. Tadinya tuh gue ngeliat dia kayak pamer nih, wah shock Ohlins seharga berapa puluh juta gitu ya kan. Terus beli shockbreaker harganya bisa sampai beli motor 2,5. Ya kalau gue sebelum gue kenal dia pun gue nanggepinnya, oh ya udah ini strategi marketing dia gitu. Kayak dia bilang motor standar tuh ngantuk. Motor standar ngantuk. Kalau orang biasa bukan yang bergerak di bidang di bidang sosmed gitu, pasti nganggepnya anjing parah, ria banget nih gitu ya kan, ngomong gitu, wah ria parah nih orang nih, gini-gini, ngapain sih hedon mau kemana, pasti jawabnya gitu kan. Nah semakin kalian kesel sama dia, semakin lu kesel sama si Sigit ini, semakin gede traffic Instagram dia, YouTube dia gitu loh. Jadi menurut gue ya setiap orang tuh punya cara marketingnya sendiri gitu bro, nggak bisa disamain gitu loh. Kenapa gue nggak dijudge dan motovlogger yang lebih sukses daripada gue dijudge, ya karena adanya kesenjangan harga itu. Sebenarnya sama aja, gue sering banget bro disupport brand gitu. Alhamdulillah nih rata-rata motor gue semuanya yang gue pakai, mulai dari sepatu endorse, sarung tangan endorse, spion endorse, nih yang di kokpit gue lu lihat ini endorse semua gitu. Sampai motor gue pun di endorse gitu ininya, catnya. Jeans gue juga endorse ya kan, hoodie gue endorse. Semuanya endorse, dan pasti gue pamerin di sosmed gue, karena itu ada ini bro, ada barter value istilahnya, ada penukaran di situ antara konten dengan barang yang gue mau. Jadi menurut gue itu hal-hal yang etis aja gitu. Masa ya gue pengen beli barang terus gue dapat barang itu gratis dengan tukar konten, dan gue nggak boleh share di konten gue, kan lucu gitu. Nah balik lagi ke Sigit ya, gue kenal dia udah 3 kali ketemu di Bogor. Yang pertama gue ngelihat dia, gue nggak ngeh itu dia ada di konten gue lagi ngevlog, dia lagi ngevlog, dan gue juga ada di konten dia gitu. Dan gue ngehnya pada saat subscriber tuh komen itu Sigit, gue nggak tahu tadinya. Terus gue cari tahu, oh Sigit ini, oh akhirnya gue kepoin Instagramnya kan, oke. Terus yang kedua, gue ketemu dia di Shell Bogor, Shell Pajajaran yang paling terkenal tuh. Nah gue lihat dia pakai Z800, terus gue masih pakai R2, kalau nggak salah gue masih pakai R25 deh waktu itu. Tapi gue ngelihat dia ngeliat gue juga gitu, dan gue nggak mau, orangnya kan paling nggak mau kan kayak so asik gitu sama orang yang di atas gue, atau yang lebih oke daripada gue, karena gue nggak pernah mau nyari something gitu yang spesial dari dia. Gue berteman sama dia, ngarepin itu kagak. Nah jadi gue rasa dia ngeliat gue juga, dan gue ngeliat dia juga gitu. Tapi kita sama-sama nggak mau negur, karena ya begitu gitu, sama-sama nggak kenal kan. Nah pada saat
akhirnya kita dipertemukan di satu event gitu, ada event makan-makan salah satu bengkel di Bogor. Nah ada dia, ada gua. Nah akhirnya diketemuin, dikenalin sama dia. Akhirnya follow-followan Instagram. Nah gua ketemu dia walaupun ngobrolnya nggak lama, tapi nggak seperti yang ada di medsos gitu. Sama kayak Bila sih menurut gua. Jadi di medsos dia keluar-keluar, wah ini harga mahal, gini-gini, ya udah itu marketing dia gitu. Dan suatu saat pun gue bakal upgrade barang-barang gue seperti mereka gitu, bakal barter value gue bakal makin tinggi gitu. Jadi mungkin cockpit gue ntar nggak bakal kayak gini, kayak lebih mewah gitu. Nah berarti gue juga harus siap dibully kayak mereka ya kan. Nah gitu sih motovlogger yang moge-moge sih rata-rata kalau gue lihat ya, banyak banget persepsi yang salah sih. Justru gue lihat yang bertingkah itu yang mocil-mocilnya anjir. Ya masih mau nanggung-nanggung, ya malah bertingkah gitu. Ya balik lagi ke ini sih, ini masing-masing sih ke hatinya. Gue kan nggak tahu isi hatinya si Asigit sama Teh Bila tuh bagaimana gitu ya kan. Tapi kalau gue rasa dari beberapa kali gue jumpa sama mereka, riding bareng sama mereka, yang nggak seperti yang di medsos. Jadi gitu sih intinya, jangan ngambil satu garis lurus mengenai motovlogger atau influencer atau youtuber idola kalian sih, atau yang bukan idola kalian sih rata-rata yang muncul di home kalian terus kalian ngeliat apa sih pamer banget nih gini-gini. Nggak kayak gitu ya, itu kerjaannya mereka gitu, strategi marketingnya. Kalau mereka strategi marketingnya kayak jualan biasa ya kagak laku bro gitu. Bahkan showroom motor yang gede pun sekarang bikin YouTube di luar ini, di luar apa namanya, di luar di luar tentang perkenalan motornya gitu, malah tentang sosial eksperimen lah ya. Karena itu strategi marketingnya, menurut gue nggak ada yang salah sih. Menurut gue yang salah itu apaan ya? Ya balik lagi ke hati orangnya sih, niatnya kayak gimana gitu. Ya udah, oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah, ciao.